Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oswaldo Rafael Sagala dengan NIM 4193111099. Kelas H Media Pembelajaran Berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Budi Halomon Siregar. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang penelitian pengembangan yang ada pada buku bab 2. Adapun materi pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama itu pendahuluan, penelitian pengembangan, proses pengembangan, model-model pengembangan, model Diagram Jan atau 4D model, model ADDIE, kualitas bahan ajar. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD atau LAS, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga diperlukannya suatu usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Dalam pengembangan teknologi, telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Masalah yang kedua, perangkat pembelajaran yang hanya dirancang sebagai sumber informasi. Banyak perangkat pembelajaran yang hanya bersifat konsep-konsep atau teori. Bahan ajar seharusnya disusun berdasarkan high order question, sehingga dengan pernyataan-pernyataan tersebut dapat merangsang para siswa untuk menyimpulkan, menghipotesis, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan menciptakan sehingga terbangun jawaban yang tinggi atau berkualitas. Selain buku, modul, RPP, LKPD atau LAS perlu untuk dikembangkan sebagai pendamping penggunaan buku, di mana perangkat ini memuat sekumpulan kegiatan yang harus dilakukan siswa yang bertujuan untuk memaksimalkan capaian kognitif dalam upaya pembentukan kemajuan dasar yang sesuai dengan indikator pencapaian hasil. Selain itu, perangkat ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar, hingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menginstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukannya proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah research and development. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru, untuk memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Prinsip-prinsip dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama ada prinsip relevansi. Menurut Kamus KBBI, arti relevansi berarti kait, mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Prinsip konsistensi. Dalam KBBI, konsistensi berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah ini pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat 3 tujuan dalam pembelajaran, maka isi harus dikembangkan
fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga ada prinsip kecukupan. Proses pengembangan bahan ajar perlu diperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas, meliputi semua tujuan pembelajaran yang diterapkan. Pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan singkat. Yang ketiga, proses pengembangan. Perhatian dan pengembangan idealnya bermula untuk kebutuhan terhadap suatu produk, sementara produk yang butuhkan belum tersedia ataupun sudah tersedia, tapi belum optimal jika digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru ataupun pengembangan produk yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya menentukan karakteristik ataupun spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan karakteristik dan spesifikasi, dihasilkan produk awal yang akan diuji coba. Proses uji coba dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas, kemudian dilanjut pada sampel yang lebih luas. Selama uji coba, data-data dikumpul dan dievaluasi. Proses uji coba dan evaluasi dilakukan secara siklus dan berulang hingga menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru ataupun menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Yang keempat, model-model pengembangan. Model-model pengembangan. Ada beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk pengembangan suatu media, model, ataupun bahan ajar. Yang pertama model ADDIE, yang berarti analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Yang kedua, model Thiagarajan atau 4D. Define, design, telepon, dan decision. Yang ketiga ada model Assur. Analisis, learn, state object, select instructional method, media, and materials until media and material. Yang keempat ada model Hanafi and Peak. Yang kelima ada model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam ada model Dig and Carry. Dan yang ketujuh ada model CARE. Serta banyak lagi model-modelnya. Pada umumnya, tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model tidak berbeda jauh, di mana pada proses dilakukan secara siklus yang teratur. Proses model
Pengembangan 4D diawali dari tahap pendefinisian atau define, kemudian dilakukan proses perancangan atau desain, dan pengembangan develop. Yang terakhir adalah proses penyebaran atau dissemination. Yang kedua adalah model ADDI. Diawali dengan melakukan analisis, kemudian melakukan tahap perancangan ataupun desain dan pengembangan develop. Setelah itu masuk ke tahap implementasi dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Untuk proses model pengembangan Azure terdiri dari 6 fase. Sesuai namanya, analis, learn, state of object, select, instructional, method, media dan material, until media and material request learning, participant, evaluate and return, evaluasi dan revisi. Yang keempat, prosedur model pengembangan Hanafi, NP, yaitu terdiri dari fase analisis, kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Adapun prosedur pengembangan oleh Dick and Carey adalah identifikasi tujuan instruksional, menganalisis tujuan instruksional, sebut dan menganalisis karakteristik siswa dan konteks, merumuskan secara rinci, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan dan menentukan bahan instruksional yang sesuai, melakukan evaluasi formatif, melakukan revisi pembelajaran, dan merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Yang kelima, ada model 4D. Model ini dikenal dengan model 4D. Dipilih karena sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat dan pembelajaran Renault. Menyatakan bahwa model 4D tersebut dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan untuk pengembangan perangkat pembelajaran dan penyebaran pada bidang lain. Terhadap 4 tahap dalam pelaksanaan pengembangan perangkat 4D, yaitu define, design, develop, disseminate. Pendefinisian bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Ada 5 fase yang ditempuh pada tahap ini, yaitu analisis awal dan akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain, perencanaan. Tujuan dari tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran. Tahap ini dapat dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Terdapat 4 langkah pada tahap ini. Yang pertama, menyusun kriteria referensi teks. Yang kedua, pemilihan media. Yang ketiga, pemilihan format. Yang keempat, desain awal. Yang ketiga, ada pengembangan. Tujuan dari langkah ini adalah memodifikasi materi-materi pembelajaran pada draft awal, terutama 2 langkah di dalam tahap ini, yaitu penilaian ahli. Dan yang kedua adalah uji pengembangan.
Yang keempat, penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberikan komentar yang positif. Pada tahap ini dikenal 3 langkah, yakni validation, testing, packing, diffuse, and adopting. Proses pengembangan model Thiagarajan atau 4D secara umum seperti peta konsep yang ada di bawah ini. Baik, selanjutnya model ADDIE. Model ADDIE atau EDI pada awalnya dikenal oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990. Model pengembangan terdiri dari 5 tahap, yaitu proses menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, bahan yang terakhir adalah mengevaluasi. Titik kelima tahap ini dilakukan secara siklus seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Prosedur pengembangan bahan ajar berbasis model ilustrasi sebagai berikut. Berikut ini adalah peta konsep pengembangan bahan ajar berbasis model ilustrasi sebagai berikut. Yang ketujuh, kualitas bahan ajar. Kualitas bahan ajar. Yang pertama ada validitas, meliputi validitas isi dan konstruk. Yang kedua, kepraktisan. Yang ketiga, ada yang namanya keefektifan. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.